hari ini. Miss harapkan kalian dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Meskipun dalam keadaan sehat, kalian juga tetap harus jaga kesehatannya, seperti rajin cuci tangan, banyak minum air putih, dan juga makan makanan yang bergizi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pecahan. Tapi sebelumnya kalian harus tahu dulu apa sih itu pecahan. Sebagai ilustrasinya, ada sebuah piring. Kemudian piring tersebut jatuh dan pecah. Nah, pecahan-pecahan piring itulah disebut sebagai bagian dari piring yang utuh. Dalam bilangan bulat, pecahan itu disebut sebagai bagian dari bilangan bulat yang utuh. Sebagai contohnya, ada sebuah pizza. Kemudian pizza tersebut dibagi menjadi 2 bagian. Nah, masing-masing bagian itu bernilai 1/2. Nah, jika sebuah pizza itu dibagi lagi menjadi 8 bagian, maka masing-masing pizza menjadi 1/8 bagian. Nah, jika ada 2 buah pizza, 2 buah pizza tersebut akan dibagi menjadi 8 bagian, maka masing-masing pizza bernilai 2/8. Nah, selanjutnya ada istilah-istilah dalam pecahan. Nah, yang atas disebut sebagai pembilang dan yang bawah disebut sebagai penyebut. Sekarang kalian sudah tahu kan apa itu pecahan? Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang membandingkan pecahan. Sudah ada kata membandingkan, berarti harus ada 2 objeknya. Sebelumnya kita harus tahu dulu istilah-istilah membandingkan dalam matematika. Nah, istilah yang pertama ada tanda ini. Tanda ini di SD kalian mengatakan lebih kecil dari. Nah, karena kalian sudah SMP, tanda ini disebut sebagai kurang dari. Oke, tanda yang kedua. Di SD kalian mengatakan tanda ini lebih besar dari. Di SMP kalian harus mengatakan lebih dari. Dan yang ketiga adalah sama dengan. Oke, langsung saja contohnya. Yang pertama kita bahas dulu yang penyebutnya sama. Sebagai contoh, bilangan 1/4. Kalau kita gambarkan akan seperti ini. Dan bilangan 3/4. Kalau kita gambarkan akan seperti ini. Arsirannya ada di 3 wilayah. Kalau 1/4 tadi arsirannya ada 1 wilayah. Nah, coba perhatikan gambar 1/4 dengan gambar 3/4. Manakah gambar yang memiliki arsiran yang paling banyak? Tentu adalah gambar 3/4. Maka 3/4 lebih besar dari 1/4. Nah, karena 1/4 terletak di depan, maka tandanya adalah kurang dari. Oke, sekarang kalau penyebutnya berbeda bagaimana? Oke, ada 1/2. Kemudian gambarnya ini. Dan ada pecahan 1/4. Gambarnya seperti ini. Coba lihat arsirannya. Manakah yang memiliki arsiran terbesar? Tentu adalah si 1/2. Artinya 1/2 lebih besar dari 1/4. Sehingga tandanya adalah lebih dari. Nah, selain menggunakan gambar untuk penyebut yang berbeda,
Kita juga bisa menyelesaikannya menggunakan KPK atau samakan penyebutnya. Sebagai contohnya, 1/3 dengan 3/2. Tanda mana yang cocok untuk di tengah-tengah ini? Oke, berarti pertama apa? Kita harus tahu dulu KPK dari keduanya, atau pertama dulu kita samakan dulu penyebutnya biar kita bisa membandingkan, ya kan? Nah, KPK dari 3 dan 2 itu adalah 6. Berarti seperti biasa, 6 bagi 3 dapatnya 2 kali 1 2. 6 bagi 2 dapat 3 kali 3 hasilnya 9. Nah, 2/6 dari 9/6 mana yang paling besar? Paling besar adalah 9/6. Jadi tandanya bagaimana kalau letaknya seperti ini? Iya. 2/6 kurang dari 9/6. oke, cukup sekian pelajaran kita hari ini. Bis harapkan kalian dapat memahaminya dengan baik. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.